Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hal puasa adalah sebuah topik yang menarik dan penting. Alasannya, karena sepanjang tahun ini kita akan menjumpai perikop hal berpuasa sebanyak 5 kali yang diambil dari ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Pertama, perikop Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 2 ayat 18-22. Kedua diambil dari Matius bab 6 ayat 1-6, ayat 16-18 yang akan dibacakan pada hari Rabu Abu. Ketiga diambil dari Matius bab 9 ayat 14-15 yang akan dibacakan pada hari Jumat sesudah Rabu Abu. Keempat diambil dari Matius bab 9 ayat 14-17 yang akan dibacakan pada hari Jumat biasa pekan ke-13, dan kelima diambil dari Lukas bab 5 ayat 33-39 yang akan dibacakan pada hari Jumat biasa pekan ke-22 mendatang. Dalam kitab suci, puasa dilakukan pertama sebagai tanda tobat. Kita bisa lihat 1 Samuel bab 7 ayat 6, Nehemia bab 9 ayat 1-37, Yeremia bab 14 ayat 12, Yoel bab 1 ayat 14, bab 2 ayat 15, Yunus bab 3 ayat 7-8. Kedua, puasa yang dilakukan dalam waktu berkabung. 1 Samuel bab 31 ayat 13, 2 Samuel bab 1 ayat 12, bab 3 ayat 35. Ketiga, puasa dilakukan pada kesempatan tertentu. Hakim-Hakim bab 20 ayat 26, 1 Samuel bab 14 ayat 24, 1 Raja-Raja bab 21 ayat 9, termasuk misalnya 4 hari puasa dalam setahun untuk memperingati jatuhnya Yerusalem dan awal masa pembuangan di Babilonia. Sakaria bab 7 ayat 13-14. Pada pekan doa sedunia ini, kita juga bisa melakukan puasa dengan wujud untuk persatuan umat Kristiani. Dan yang keempat, puasa dilakukan sebagai ungkapan bela rasa terhadap orang lain, misalnya duka cita. Inilah yang dimaksudkan Yesus ketika Dia
bertanya kepada orang-orang Farisi, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang," tegasnya, "mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa." Maksud Yesus, nanti ketika dia ditangkap, disalibkan, dan wafat, para murid sebagai sahabat mempelai, yaitu Yesus sendiri, pada waktu itulah mereka akan mengungkapkan kepedihan dengan puasa. Sejak itu, puasa para murid digabungkan dengan peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus. Puasa mereka mengungkapkan bela rasa terhadap Yesus. Saat itulah mereka belajar ikut merasakan pengorbanan Yesus bagi keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, puasa merupakan bagian disiplin rohani yang penting dalam kehidupan rohani. Puasa sudah dikenal orang sejak zaman dahulu. Tuhan Yesus sendiri berpuasa. Demikian pula para murid sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Dewasa ini pun banyak orang berpuasa, khususnya kaum perempuan, untuk melangsingkan badan. Namun, puasa punya arti yang lebih dalam. Puasa yang baik memiliki dampak-dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, puasa merupakan disiplin untuk membantu penguasaan diri sehingga orang dapat menguasai dirinya sendiri. Yang kedua, puasa yang teratur dan tepat juga membantu menjaga kesehatan badan. Dewasa ini lebih banyak orang mati karena kebanyakan makan dan minum daripada karena kekurangan makanan dan minuman. Yang ketiga, puasa akan membuat orang sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, melainkan dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Yang keempat, puasa membantu menaikkan stamina rohani, membuat orang lebih baik doanya. Doa yang disertai puasa lebih berkenan kepada Tuhan, khususnya untuk suatu wujud tertentu. Untuk hal-hal tertentu, hanya doa yang disertai puasa saja yang membawakan hasil. Kecuali itu, bagi para murid Yesus, puasa mempunyai arti khusus, yaitu mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Yesus Tuhan sebagai persiapan akan kedatangan Tuhan, baik dalam hidup pribadinya maupun pada akhir hidupnya. Maka menjadi pertanyaan untuk direnungkan bersama, jika Anda berpuasa, apakah Anda juga mengungkapkan sikap bela rasa baik terhadap Tuhan Yesus, gerejanya, maupun terhadap sesama? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, ajarilah kami mematuhi sabda-Mu dan melaksanakan sabda Putra-Mu yang selalu mematuhi kehendak-Mu dan melaksanakan janji-Mu, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.